qawli Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Muhammad dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi. Nama saya Arum Sping, lahir di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 25 Januari 1978, sama tahunnya dengan tanggal kelahiran beliau. Karena itulah kemudian kita berharap dan berdoa semoga pemimpin di pemerintahan akan datang dipimpin oleh generasi 78. Yang kedua, saya SD di SD 1 Kabupaten Bulukumba. Lalu pada kelas 5 pindah ke SD 322. Lalu setelah itu melanjutkan sekolah di pesantren Darul Arkam Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu melanjutkan S1 saya di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar, jurusan Akhwalus Syahsiyah atau hukum-hukum kekeluargaan. Melanjutkan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, mengambil konsentrasi manajemen pemerintahan dan manajemen keuangan dengan gelar akademik, non-akademik yang saya kadang-kala tidak pasang. Yang saya pasang memang cuma di S1 saya. Sebelum saya di DPRD Provinsi 2 periode, saya adalah 2 periode anggota KPU dan ketua KPU Bulukumba. Jadi yang pernah KPPS di 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013, insya Allah yang meng-SK-kan menjadi KPPS, PPS itu adalah tanda tangannya Arum Sping. Yang kedua, saya juga menjadi dosen, baik itu di STKIP, di Akbid, di Akper, dan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat, misalnya Universitas Pancasakti, Universitas Veteran Republik Indonesia UPRI, kelas jauhnya. Dan sekarang saya masih menjadi status pembicara nasional di sejumlah event, di sejumlah seminar, baik itu melalui tatap langsung maupun aplikasi Zoom meeting. Saya kembali ke Bulukumba bukan untuk mencari apa-apa. Saya kembali ke Bulukumba untuk menemani dan mendampingi Pak Haji Askar. Kenapa saya harus menemani dan mendampingi Pak Haji Askar? Oleh karena ada keresahan-keresahan yang kita dapatkan. Salah satu keresahan yang kita bisa rasakan di Angrang misalnya adalah persoalan air yang semakin hari semakin menipis. Dan ketika kemarau muncul, 3 hari hujan tidak turun di Angrang, maka kelihatan debit air yang bermasalah. Masalah di Angrang adalah masalah pupuk sebagaimana disampaikan tadi. Dan masalah yang terbesar juga di Angrang adalah rendahnya penyerapan tenaga kerja, alias anak-anak kita mau bekerja di mana karena tidak ada lapangan pekerjaan. Karena itu ibu bapak sekalian, Bulukumba Asik adalah solusi. Bulukumba Asik adalah jalan keluar dari masalah-masalah yang telah kami tahu dan telah kami potret berdasarkan pemetaan daerah, kecamatan sampai di tingkat desa. Kalau yang kita khawatirkan hanya persoalan pupuk, maka Pak Haji Askar tadi sudah menyampaikan 1 bulan sebelum dibutuhkan segala macam dia sudah ada di kolom rumah. Kalau soal hand traktor yang selama ini menjadi masalah, bagaimana mungkin 1 desa saja 1 hand traktor, berarti 136 desa yang kita butuhkan dalam setahun. Tapi faktanya yang diadakan oleh APBD cuma 20, 30. Jadi berapa tahun bisa selesai pengadaan hand traktor? Karena itulah kemudian kami menjawab, ada 2.000 lebih kelompok tani. Hingga kini masih ada sekitar 1.000 lebih kelompok tani yang masih membutuhkan hand traktor. Lalu karena itulah jawabannya adalah, kalau setiap tahun dianggarkan dan pengadaan minimal 200 hand traktor sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Askar, maka dalam 5 tahun seluruh kelompok tani yang ada di Bulukumba sudah punya namanya hand traktor per kelompok. Lalu Pak ada yang bertanya kepada saya, "Woi Pak Arum, itu juga calon bupati yang lain bilang begitu." Lalu kalau begitu Pak Arum, saya mau tanya Ki, dari mana diambil uangnya? Kami akan tunjukkan jalannya. Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, yang pertama, kalau kebutuhannya 200 hand traktor setiap tahun,
lalu setiap hand traktor itu 25 juta alokasinya berdasarkan daftar harga dari pemerintah, maka setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan minimal 200 hand traktor yang dibutuhkan anggaran cuma 5 miliar. Nah, di mana diambil 5 miliar? Saya dengan Pak Aji, pimpinan partai politik. Pak Aji mantan anggota DPR, beliau adalah ketua partai P3. Saya ketua partai Nasdem. Saya punya jaringan di provinsi, karena memang saya di provinsi. Pak Jaskar juga punya jaringan di provinsi. Sampai di pusat. Saya bicara di provinsi saja dulu. Anggota DPR-nya Nasdem di provinsi 12 orang. Anggota DPR-nya P3 di provinsi 7 orang. 19 orang. Jadi kalau cuma 5 miliar kebutuhan tak hanya untuk pengadaan 200 hand traktor, maka satu orang itu mengalokasikan hibah 500 juta saja, maka sudah lebih dari 200 setiap tahun kita bisa adakan di Bulukumba. Dia menyoki hoja pemerintah ya, bukan saja datang membawa gagasan, tapi juga tahu dari mana ambil uangnya. Kayak Tuan Jaya Bupati pada orang tua dalam rumah tangga. Kalau ada anaknya 5, lalu yang kelima itu minta sepeda 5, lalu uang dikas cuma untuk 3 sepeda, maka berlaku prioritas. Anak tua yang merol di sare, kayak tuh lere kodong sikolana. Kenapa 2 tidak? Uang tidak ada. Bulukumba juga begitu kondisinya hari ini. Kenapa jalan banyak ditanami pohon? Kenapa pupuk susah, bantuan gratis? Kenapa yang traktor susah? Kenapa kombain susah? Kan wan redo Bulukumba. Karena itulah pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak saja mencari uang dari Bulukumba, tapi mencari uang dari provinsi dan juga dari Jakarta. Kupawang kita serang ibu-ibu, kupawang kita serang. Ini pilkada dari Bulukumba saya anggap istimewa. Apa istimewanya? Yang pertama, di saat Bulukumba baru memulai pilkada, saya ingat sekali. Kenapa? Tidak apa-apa. Saya ini dulu waktu mahasiswa demonstran, rambut saya gondrong. Penggajangan Cina, sampai kemudian konflik Ambon, saya pimpinan demonstrasinya. Jadi di bawah terik matahari ini biasa gitu. Apalagi kalau demi rakyat dan masyarakat anggaran tiada masalah. Supaya lento ada karena kuat tuh kucari nak kepada Cina bede. Ibu bapak sekalian, coba kikutak yang kamu nina pun nani timba Facebook ya, partai-partai apa yang sudah mengusung dan mendukung calon bupati. Kalaupun ada sekarang surat yang keluar mendukung calon bupati, namanya cuma surat tugas bapak sekalian. Tetapi P3 yang pertama kali, saya saksinya pagi hari di lapangan saya Yusuf Goa, diserahkan model B1 KWK langsung dari ketuanya menyerahkan kepada Pak Jaskar. Apa artinya bapak sekalian? Pertama, kalau bukan ada kekuatan, kalau bukan karena Pak Jaskar bagus silaturahimnya, kalau bukan karena Pak Jaskar bagus hubungannya, tidak mungkin langsung Pak hari itu diserahkan model B1 KWK. Iya minyo model B1 KWK ya bapak sekalian, dan dipakai mendaftar asal luang taman di KPU. Aku udah surat rekomendasi telah dipakai. Namanya surat persetujuan partai politik. Itulah namanya B1 KWK. Dan itu sudah di tangannya beliau bapak sekalian. Yang kedua, Kupawangki, jauh-jauh ketua partainya P3 datang ke Goa menyerahkan B1 KWK. Siapa menteri, siapa ketuanya P3? Ibu bapak sekalian, menteri P3, ketuanya P3 pusat adalah menteri Bappenas. Apa yang Bappenas? Badan Perencanaan Nasional. Artinya apa? Telah dilakukan pembangunan di seluruh Indonesia kalau belum dimulai dari Bappenas. Konja menjadi godok. Jadi punna pada di combine hand traktor ruang bilang alani hoja. Satu kali telepon dari Jakarta Pak, sampai insya Allah bantuan. Tidak mengganggu APBD kita. Yang kedua, saya Partai Nasdem. Sama. Menteri kami berapa? Itu adalah jaringan. Ini saja Bapak sekalian. Saya sejak di Bulukumba ini, saya dapat telepon terus menerus. Dapat bantuan pupuk, dapat bantuan bibit, dapat bantuan hand traktor. Itu dari mana? Bukan hanya Bulukumba, bukan hanya provinsi, tapi uang dari Jakarta. Kenapa saya dapat bantuan? Karena saya dengan Pak Sahrul Yassin Limpo, yang mantan Gubernur Sulawesi Selatan, adalah menteri dari Nasdem, menteri pertanian.
Yang ngasih menjadi jaringan dipakai. Nah, agamanya perbaiki silaturahimmu, karena dalam silaturahim banyak rezekimu, banyak temanmu, banyak rezekimu. Makanya memilih yang bagus di Bapak sekalian. Sebenarnya loyo ani Pak, langsung bisa supaya aku pulang dari Pak Jaskar. Saya ini berulang kali tadi dipijit terus supaya bisa datang ke sini. Tapi melihat semua semangat ini, saya semakin sehat rasanya. Yang kedua ya Bapak sekalian, dalam Al-Quran, dalam Islam diajarkan kepada kita, yang pertama kalau dikasih pilihan baik dan buruk, yang mana kita pilih? Baik. Yang baik, termasuk memilih pemimpin. Masa kita memilih pemimpin yang sudah kita tahu bahwa dia gagal? Betul. Masa kita sudah mau memilih pemimpin yang datang hanya menunjukkan dirinya? Seburuk-buruknya Pak Haji Askar, beliau mantan anggota DPRD, bahkan ketua Komisi D. Soal pembangunan, pasti ada hasil pembahasannya, tanda tangannya, parafnya yang sudah dinikmati masyarakat Bulukumba. Kan begitu. Seburuk-buruknya Arun Spin, 2 periode di DPR, masa Mamo itu tidak ada. Nah sementara dana bagi hasil yang kami transfer masuk ke Bulukumba tahun 2019 berapa Bapak sekalian? 60 miliar. Saya tahu uangnya masuk 60 miliar. Dan itu didistribusi kemana-mana. Seburuk-buruknya saya percaya ada juga kebaikan saya bisa lakukan. Karena itu Bapak sekalian, kalau mau dari situ itu dilihat ada di pengabdiannya, maka cukup Pak Jaskar dengan saya ini baik. Yang kedua, baik dari mana? Sifatnya. Di mana Bapak sekalian? Saya akan mengutarakan sebuah hadis. Hadis ini adalah bicara tentang sab'atu yasillukumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilli. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya di antaranya orang yang baik itu adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'faha, adalah seorang yang gemar bersedekah dan mengeluarkan harta yang dimilikinya. Pak Haji Askar, bukan karena Pak Haji ada di sini, bukan karena saya berpaket. Al-Quran mengatakan hadirin sekalian, oleh Allah berfirman bahwa kita harus menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan hal sedekah itu, baik itu dalam keadaan sir maupun wa'alaniyah. Apa itu sir? Sembunyi-sembunyi, alaniyah secara terbuka. Pak Haji Askar, tiba-tiba saya didatangi oleh masyarakat di Kalumeme, masyarakat dan pengurus pesantren Babul Khair. Dia berkata kepada saya, Pak Arun, itu di atas di Kalumeme di kampung tidak ada di tempat pekuburan kodong. Penuhi pekuburan, kami butuh lagi tanah pekuburan. Tiba-tiba Pak Haji Askar datang mendengarkan masalah itu, lalu dia mengatakan, ku kasih kau tanahku 1 hektar dipakai untuk pekuburan. Begitu bergembiranya kami. Saya ingin katakan kepada saya, informasi di Tenase, kalau alasan orang baik disebut gemar bersedekah, maka saya mengatakan Pak Haji Askar sudah mewakafkan tanah. Yang kedua, Bapak sekalian, yang kenikah pemerintah Nuhajiyah bukan saja mengumpulkan harta untuk dunianya, tapi dia tahu kita akan mati. Apa bokon-bokonta? Lamaiki biasa di Makassar dengan ngeran pakai burasa. Apalagi lamaiki di akhirat pasti butuh bekal yang luar biasa. Pak Askar Bapak sekalian mengalir amal jariahnya. Kenapa? Karena tanah yang dipakai untuk pekuburan dia sudah hibahkan. Selama dipakai tanah kuburan itu, maka selama itu pula mengalir amal jariah buat Pak Askar. Jadi pukul ngasih apa pisi alasan tak natangki pilih Pak Askar. Kalau dibilang kebaikan ada, kalau dibilang pengalaman ada, apa alasan natangki pilih? Apakah Pak Haji Askar mau cari uang karena tidak ada pekerjaannya? Saya katakan, kalau Pak Haji Askar mau duduk-duduk manis saja, maka dia ke Kendari saja. Dia urus tambangnya yang senilai asetnya 22 miliar. Tidak usah dia pikirkan Bulukumba. Tapi karena mau kita lihat semua baik, Pak Haji Askar dia tinggalkan anaknya. Sebentar ibu bapak pulang ki sita macam natta. Kira-kira kakak mianatta. Istri tak kita peluk-peluk mi. Pak Haji Askar beri ke sana lagi, naik lagi ke Bulukumba. Malam jam berapa tidur? Kapan bertemu anaknya? Kapan bertemu istrinya? Itu juga pengorbanan Pak. Dan Haji Askar lakukan itu semata-mata untuk mendapatkan kesempatan memperbaiki kampung ini. Ibu bapak sekalian, saya juga kutanya ke semua. Gaji yang dimiliki oleh seorang wakil bupati cuma 5 juta. 5 juta dipakai gajinya wakil bupati Pak. Lalu berapa gaji saya sekarang Bapak sekalian? 50 juta Bapak sekalian.
45 juta selisihnya gajiku di provinsi dengan gaji wakil bupati, Pak. Tapi kenapa saya rela meninggalkan itu? Satu, lagi pakai haji di kampung ibu bapak sekali. Tenaga kerja permodalan, adik sarjana, masih sekolah deh, masih sekolah. Ada yang sarjana, sarjana. Apa aktivitas sekarang deh? Hah? Di Makassar. Masalah sarjana kita satu. Kenapa kita anak-anak sarjana? Kenapa? Karena pekerjaan belum menjamin, kodok. Dia pulang ke kampung, dia bilang pasti apa? Pekerjaan belum ada. Akhirnya apa? Fakta yang diungkapkan oleh Pak Jaskar bahwa tingkat pengangguran di Bulukumba memang meningkat. Tenaga kerja memang meningkat. Tapi ternyata tenaga kerja itu orang Bulukumba itu keluar daerah untuk merantau. Ini yang saya maksud apa sekali. Kenapa kita tidak ada bekerja mereka di kampung sendiri bersama keluarganya, sepupunya? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Itulah yang akan kita buka. Ada namanya Asikpreneur. Akan dicipta lapangan kerja sebanyak 10.000 selama 5 tahun. Akan dilatih anak-anak muda kita menjadi berwirausaha. Lalu dibantu permodalan. Masyarakat, pemerintah akan menjamin di perbankan. Lalu difasilitasi bagaimana digital marketingnya. Lalu difasilitasi bagaimana manajemennya. Sehingga anak-anak melahirkan tenaga kerja. Itu berarti kalau tenaga kerja diserap, berarti angka pengangguran menurun. Dan tentu kesejahteraan akan meningkat. Begitu Pak pemerintah akan memikirkan. Jadi